Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hati yang gembira. Shalom para pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali menjumpai Anda kembali. Saya Dr. Grace Rantung dalam acara Hidup Sehat Pilihan Kita. Kali ini kita akan membahas tentang pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan banyak kepanikan pada masyarakat. Tetapi kita akan melihat bahwa Tuhan mempunyai jalan keluar melalui 10 hukum hidup sehat. Sebelum melanjutkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau mengasihi kami. Meskipun kami tengah berhadapan dengan pandemi COVID-19, tapi kami yakin bahwa di dalam Tuhan kami selalu memiliki jalan keluar, bahwa perlindungan-Mu selalu cukup bagi kami. Tolonglah kami dalam pertemuan saat ini. Biarlah kami boleh mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Inilah doa kami, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang budiman, istirahat yang cukup. Hukum yang kedua dari 10 hukum hidup sehat. Apakah Anda termasuk di antara mereka yang menganggap untuk menjadi sukses, kita tidur cukup 4 atau 5 jam karena kita sedang bersaing. Kita perlu untuk bekerja, menggunakan waktu tidur untuk melakukan sesuatu, gantinya beristirahat. Atau mungkin kita ada di antara mereka yang menganggap bahwa istirahat atau tidur adalah hal yang kurang penting. Tetapi terlalu banyak penelitian yang menyatakan bahwa mereka yang tidur 7-8 jam setiap malam adalah mereka yang mempunyai kesehatan yang lebih baik. Dan oleh berbagai penelitian, akhirnya WHO merekomendasikan bahwa tidur setiap hari yang optimal untuk mendapatkan kesehatan adalah 7-8 jam setiap hari. Mengapa? Karena salah satu sifat sel yang penting adalah istirahat. Mari kita berhitung. Kalau 7-8 jam setiap hari, maka itu akan 1/3 dari waktu kita sepanjang hari. Untuk orang dewasa normal maksudnya. 7-8 jam setiap hari. Nah, kalau kita mencatat apa yang kita lakukan setiap hari, maka tidur adalah kegiatan yang paling panjang atau paling lama kita lakukan setiap hari. Karena 1/3 hidup kita habiskan untuk tidur atau ada di tempat tidur. Nah, sekarang kita membahas kembali judul kita. Apa hubungannya? Adakah hubungannya di antara tidur atau istirahat dengan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita alami? Sebelumnya mari untuk praktisi kesehatan atau mereka para pendengar yang sering membaca jurnal-jurnal kesehatan tentu mengetahui apa kondisi yang terjadi kepada seseorang yang meninggal oleh karena COVID. Ada 2 hal yang akan kita temukan dari jurnal-jurnal kesehatan. 2 kondisi yang telah menyebabkan seseorang itu kemudian meninggal.
Yang pertama yaitu apa yang disebut dengan ALI, acute lung injury, atau terjadinya kerusakan yang mendadak, kerusakan yang terjadi begitu luas pada paru-paru atau saluran pernapasan, sehingga menyebabkan seseorang itu berakibat fatal dan meninggal. Dan yang kedua adalah apa yang disebut dengan cytokine storms atau badai sitokin. Apa itu sitokin? Sitokin itu adalah substansi kimia, protein yang dihasilkan oleh berbagai sel di dalam tubuh kita, khususnya sel-sel kekebalan tubuh. Dua hal itu. Nah sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih yang terjadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita atau tubuh manusia. Virus, kita sedang berbicara tentang virus COVID-19. Banyak yang sudah tahu, virus ini masuk ke tubuh kita melalui saluran pernafasan. Dan di saluran pernafasan ada yang namanya reseptor dari COVID-19, atau kalau boleh saya katakan bahasa awam, tempat dia nyantol, tempat dia duduk, sehingga ketika dia duduk di permukaan tempat duduk selnya, maka dia akan dibawa masuk ke dalam sel dan dia menginfeksi sel itu. Dia mengambil makanan, karena sifat virus dia tidak bisa hidup di luar sel yang hidup, dalam hal ini di saluran pernafasan. Nah, apa yang terjadi atau respon tubuh terhadap adanya virus COVID-19 di saluran pernafasan? Yang pertama, peran daripada satu sel yang merupakan garda terdepan dari pertahanan tubuh kita, yang disebut dengan natural killer cell. Natural killer cell ini ada 3 hal yang dia lakukan terhadap virus. Dalam hal ini kita sedang membahas virus COVID-19. Yang pertama adalah sel natural killer yang dihasilkan oleh kuasa Tuhan, dihasilkan oleh tubuh kita sebagai garda terdepan menghadapi virus. Yang pertama dia lakukan adalah dia mengeluarkan 2 macam enzim, namanya gransim dan porfirin. Melobangi tadi sel, virusnya sudah ada di dalam sel tadi. Dia akan melobangi sel yang sudah terinfeksi dengan virus COVID-19. Kemudian akhirnya sel itu akan rusak atau hancur. Itu yang pertama yang dilakukan oleh sel natural killer. Yang kedua adalah sel natural killer ini akan mengaktifkan jalur kekebalan tubuh yang lain. Ada berbagai jalur kekebalan tubuh yang cukup rumit di dalam tubuh kita. Dan tugas daripada natural killer yang kedua yaitu dia mengaktifkan jalur kekebalan tubuh yang lain, dan salah satu produknya adalah dia mengaktifkan jalur di mana tubuh menghasilkan antibodi, karena antibodi dihasilkan oleh sel yang lain, sel kekebalan tubuh yang lain. Sehingga kalau masih ada sel yang terinfeksi dengan COVID-19 atau ada paparan berikutnya, maka tubuh akan membentuk antibodi, sehingga ketika datang tamu yang tidak diundang, maka dia bisa akan dikalahkan. Virus ini bisa dikalahkan. Itu hal yang kedua yang dilakukan oleh sel natural killer ciptaan Tuhan di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yang dilakukan oleh sel natural killer adalah sel natural killer memproduksi interferon gamma, salah satu sitokin juga. Dan tugas daripada interferon gamma yang dihasilkan oleh sel natural killer ini adalah mencegah perbanyakan virus, atau istilah medisnya adalah replikasi virus. Bukankah itu ajaib? Tuhan memberikan atau merancang tubuh kita ada sel pembunuh untuk menghadapi bila mana kita menghadapi wabah seperti saat ini. Karena kita tidak tahu, kita nggak bisa lihat virus itu. Apakah kita sudah terhirup? Apakah mungkin pasangan kita yang baru pulang bekerja sudah membawa virus itu? Atau siapapun yang kita ketemu, kita tidak tahu. Tetapi kabar baiknya, saat ini saya ingin berbagi, mengingatkan bahwa di dalam tubuh kita
Tuhan telah merancang ada satu jenis sel sebagai tentara, yaitu natural killer cell yang akan berhadapan dengan virus ini. Nah, selain natural killer cell, Tuhan juga merancang ada berbagai sel kekebalan tubuh yang lain, makrofag, dendritik, yang sering kita dengar sel darah putih. Maka akan bekerja bersama-sama mendeteksi virus dan melaporkan adanya signal tamu yang tidak diundang, dan dengan jalur-jalur yang begitu rumit di dalam tubuh kita. Maka ketika ada signal mengaktifkan adanya tamu yang tidak diundang di dalam tubuh kita, maka berbagai sel kekebalan tubuh ini menghasilkan sitokin tadi, substansi kimia tadi, untuk melawan, yaitu yang kita sebut sebagai peradangan atau inflamasi. Dan dalam proses inflamasi ini, pada orang-orang dengan daya tahan tubuh atau dengan daya tahan tubuh yang kurang baik dan adanya kekacauan pengaturan dari diproduksinya sitokin ini oleh berbagai sel kekebalan tubuh, maka akan terjadi apa yang disebut badai sitokin atau cytokine storm. Sehingga yang tadinya sitokin ini bekerja bersama-sama untuk melawan datangnya virus, maka yang justru terjadi adalah dia akan merusak sel-sel tubuh seseorang yang terinfeksi, dalam hal ini paru-paru, yang menjadi tempat di mana udara yang masuk itu bertukar untuk dibawa ke seluruh tubuh. Itulah sebabnya bila mana terjadi cytokine storm, maka dapat terjadi kondisi yang fatal bagi seseorang. Nah, sekarang saya sedang mau membicarakan tentang apa hubungannya dengan istirahat pada malam hari, istirahat yang cukup, dengan tadi yang cytokine storm, dengan apa yang akan dilakukan oleh tubuh kita kalaupun kita sudah terpapar dengan virus ini. Nah, Tuhan telah menciptakan ada siklus malam dan siang. Kita baca di dalam buku Kejadian, ada siklus malam dan siang. Tuhan menjadikan malam lebih dahulu baru siang. Inilah yang disebut oleh para ahli sebagai siklus sirkadian. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia menggunakan malam dan gelap sebagai malam dan terang sebagai siang? Kalau kita melakukan sesuatu, mungkin kita melakukan tanpa tujuan. Saya mungkin beberapa kali pergi ke mall misalnya, dan cuma suka jalan aja, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Tetapi Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Dan ternyata saya merasa terkagum-kagum setelah mengetahui melalui pengetahuan oleh para ilmuwan yang sudah dipublikasi apa yang terjadi pada malam hari. Hal ini yang pertama dari 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan ketika kita beristirahat pada malam hari. Tolong dicatat para pendengar yang dikasihi Tuhan. Hal pertama, pada malam hari saat kita tidur, yang pada jam yang disebut early night, atau kita tidur cepat di bawah jam 10. Jadi sekitar jam 8 atau 9 kita tidur pada malam hari, maka Tuhan merancang ada peningkatan produksi dari sel-sel kekebalan tubuh, termasuk natural killer cell, yang fungsinya tadi terhadap virus corona sudah saya sebutkan. Ada 3 hal yang dia lakukan, kan? Nah, pada malam hari kalau kita tidur cepat sebelum jam 10, maka akan ada peningkatan produksi dari natural killer cell. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Hal yang lain selain peningkatan produksi natural killer cell ketika kita tidur malam. Hal yang kedua adalah pada malam hari Tuhan memberikan kepada kita satu hormon, yaitu apa yang saya sebut
hormon damai sejahtera, hormon melatonin. Kalau kita buka Google atau berbagai jurnal, akan kita temukan bahwa hormon melatonin ini diproduksi mulai jam 9 malam. Meningkat paling tinggi sampai jam 2 subuh. Hormon melatonin ini mempunyai banyak sekali manfaat di dalam tubuh kita. Hormon inilah yang membuat kita tenang. Hormon ini akan membuat kolesterol kita turun, mengurangi kerusakan-kerusakan sel, mencegah untuk melawan tumor, menunda penuaan. Jadi hormon awet muda banyak. Rasanya saya sudah pernah berbagi tentang fungsi daripada hormon melatonin. Dan hormon melatonin ini salah satu fungsinya adalah untuk mengendalikan inflamasi atau peradangan yang terjadi. Ingat, tadi saya sudah jelaskan ada 2 hal yang terjadi pada orang yang terinfeksi COVID-19, yaitu terjadinya badai sitokin di mana peradangan tidak dapat dikendalikan sehingga panas bisa tidak turun, kerusakan berbagai organ di dalam tubuh kita, baik jantung, ginjal, hati, terutama paru-paru. Sehingga kalau orang sudah tidak bisa bernafas, jaringan parunya rusak, maka susah. Rasanya belum ada paru-paru buatan. Belum ada paru-paru buatan. Jadi itu kembali kepada fungsi daripada melatonin yang diproduksi ketika kita tidur mulai jam 9 malam. Dia akan meningkat jam 2 subuh, dia kemudian paling tinggi dan akan menurun sampai pada waktu siang. Dan yang ajaib di mana Tuhan membuat melatonin itu adalah hormon yang diproduksi di otak kita oleh salah satu kelenjar yang namanya kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini mengubah serotonin yang sudah diproduksi oleh tubuh pada siang hari, yang kalau kita terpapar sinar matahari, kalau kita berolahraga, serotonin ini akan cukup tinggi diproduksi oleh tubuh kita. Nah, pada malam hari ketika kita tidur, khususnya kita tidur cepat, jadi mulai jam 9 sampai nanti dia akan paling tinggi pada jam 2 subuh. Maka melatonin akan menolong mengendalikan reaksi-reaksi peradangan yang terjadi. Termasuk kalau saja kita terinfeksi oleh COVID-19. Nah, hal yang penting terkait dengan malam, kita tahu malam itu identik dengan gelap. Ternyata hormon melatonin ini diproduksi dengan cukup banyak ketika rangsangan cahaya yang masuk ke retina kita itu minimal. Jadi kalau kita tidur dalam suasana gelap, maka produksinya itu, saya sudah pernah membahas, maka produksinya itu akan optimal. Dan saat ini sebuah jurnal saya dapatkan yang ditulis oleh Zhang dan kawan-kawan, bahwa melatonin dapat dipakai sebagai terapi tambahan untuk mereka yang terinfeksi dengan COVID-19, khususnya mereka yang mengalami kerusakan paru-paru oleh karena cytokine storm atau badai sitokain. Jadi hal yang kedua, selain natural killer yang akan melawan atau merusak sel yang terinfeksi dengan COVID-19, hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu ada produksi hormon melatoninnya akan mengatasi peradangan. Dan apa yang ketiga atau yang terakhir yang dilakukan oleh Tuhan ketika kita beristirahat pada malam hari. Pada malam hari, khususnya kalau kita tidur tidak terlambat, yaitu early night, maka akan terjadi peningkatan produksi growth hormone dan prolaktin. Kedua hormon ini juga akan meningkatkan kerja daripada sistem kekebalan tubuh kita. Dan bagaimana mereka jadi ada 3 hal ya para pendengar yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana mereka yang menganggap bahwa udahlah 4-5 jam cukup
Bagaimana yang beristirahat tidak cukup? Saya ingin berbagi. Profesor Matthew Walker menyebutkan, dan beberapa peneliti yang lain, mereka yang tidur hanya 4-5 jam setiap malam, maka produksi natural killer cell akan menurun 70%. Itu bukan jumlah yang sedikit para pemirsa, bukan? Itu jumlah yang cukup banyak. 70% produksi natural killer cell akan menurun bila mana kita tidur malam hanya 4-5 jam. Dan sungguh sayang karena natural killer cell akan berhadapan langsung sebagai garda awal masuknya virus di dalam tubuh kita, termasuk virus COVID-19. Selain itu, natural killer cell juga akan mengenali sel-sel kanker di dalam tubuh kita dan akan memusnahkannya. Jadi ada alasan kita perlu tidur cukup pada malam hari 7-8 jam, tidur yang cepat. Mulai jam 9 malam sampai nanti kemudian kita bangun pada subuh-subuh. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidur, Tuhan memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Jangan kita khawatir yang berlebihan, karena Tuhan mengasihi kita. Selain daripada istirahat harian, ada juga istirahat mingguan, yaitu Sabat hari ke-7, ritme sirkadian. Dan Tuhan telah memberikan itu buat kita. Ada penelitian yang sudah dibuat oleh profesor dari University of Minnesota, Dr. Franz Halberg, tentang ada ritme atau siklus 7 hari di mana kita harus beribadah setiap hari ke-7 untuk kesehatan kita. Tuhan berkata kepada kita di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan gelisah dan gentar hati kita oleh karena adanya pandemi COVID. Karena Tuhan menyediakan istirahat yang cukup setiap malam. 7-8 jam sehingga natural killer cell kita akan cukup berproduksi. Melatonin kita akan cukup diproduksi untuk melawan akan pandemi COVID-19. Ada growth hormone, ada prolaktin yang Tuhan berikan kepada kita. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi para pendengar sekalian, termasuk mereka yang mungkin sedang sakit oleh karena pandemi COVID. Saya ingin berdoa buat kita semua mengakhiri perjumpaan kita. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih oleh karena keajaiban karya Tuhan di dalam tubuh kami untuk menghadapi wabah yang saat ini sedang berlangsung. Kami tidak perlu khawatir karena ada hormon damai sejahtera, ada sel natural killer cell di dalam tubuh kami, ada growth hormone prolaktin, bahkan ada berbagai hal yang Tuhan telah rancang di dalam tubuh kami untuk berhadapan dengan pandemi COVID. Kami tidak perlu khawatir karena kami memiliki Engkau sebagai Allah. Engkau berkati semua pendengar yang sedang mengikuti siaran ini. Biarlah mereka berfokus, bahkan kami semua berfokus kepada keselamatan dan perlindungan yang berasal dari Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Demikian para pendengar pertemuan kita pada saat ini dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati.
sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat.